menyampaikan puji serta syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbahagia ini, sebagaimana untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni Pak Nurdin I. Muhammad SE MSI. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Kebijakan Ekspor dan Impor di Indonesia. Untuk itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di kanan saya Meli Yudiani selaku pemantik pertama, dan di sebelah kiri saya Siti Kirana Duwila selaku pemantik kedua, dan pemantik ketiga saya itu sendiri. Kepada pemantik pertama waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kami, yaitu pengertian perdagangan. Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakainya. Impor dan ekspor di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sistem perekonomian terbuka yang sangat mengandalkan kegiatan perdagangan luar negeri demi mendukung sebuah perekonomian. Adanya ekspor impor dapat mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB yang kemudian akan dapat mendorong pertumbuhan sebuah ekonomi. Maka sangat diperlukan adanya suatu kebijakan demi reformasi ekonomi yang secara terbuka dan aliran model melalui sebuah penerapan strategi pertumbuhan pada perdagangan internasional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemantik pertama. Selanjutnya kepada pemantik kedua, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan membahas materi kami, yaitu pada tahun 2019 aktivitas ekspor impor mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ekspor menurun sekitar 6,85%, kemudian impor menurun lebih dalam mencapai 9,53%. Penurunan tersebut terjadi hampir di semua sektor termasuk migas. Sementara nilai impor yang menurun disebabkan karena penurunan impor barang konsumsi yang mencapai 16,8%. Penurunan pada sebuah komponen barang konsumsi menunjukkan daya beli masyarakat mengalami penurunan juga. Penurunan transaksi dalam perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi perekonomian domestik negara Indonesia. Nah, kemudian di sini adapun strategi dan kebijakan ekspor dan impor Indonesia. Nah, menurut Fitriani, adapun strategi kebijakan yang dilakukan untuk nilai kegiatan ekspor Indonesia dia meningkat. Yang pertama yaitu melakukan sebuah diversifikasi produk industri. Kemudian yang kedua, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Kemudian yang ketiga, eksplorasi terhadap sumber daya emas. Yang keempat, teknologi tepat guna. Yang kelima, modernisasi terhadap manajemen. Kemudian yang keenam, memberikan beberapa bantuan promosi. Yang ketujuh, keringanan pajak bagi sebuah eksportir. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, meningkatkan beberapa daya saing produk. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemantik kedua, dan pemantik terakhir adalah saya itu sendiri dengan mempresentasikan materi terakhir, yakni tingkat investasi dalam menopang ekspor di Indonesia. Di samping saya bisa kawan-kawan lihat, ini ada tabel dari tingkat investasi selama 6 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2023. Di tahun 2018 itu penanaman modal asing mencapai 25,3% dan penanaman modal
dalam negeri itu minus 8,8%, dan totalnya 4,1%. Dan di tahun 2019 penanaman modal asing itu mencapai 17,6%, dan penanaman modal dalam negeri mencapai 7,7%, dan totalnya itu di 2019 12,2%. Di tahun 2020 penanaman modal asing mencapai 7,0%, dan penanaman modal dalam negeri itu minus 2,4%, dan totalnya itu 2,1%. Yang berikutnya di tahun 2021 tingkat pertumbuhan penanaman modal asing mencapai 8,1%, dan penanaman dalam negeri itu mencapai 10,0%, dan totalnya itu 9,0%. Dan di tahun 2022 penanaman modal asing itu mencapai 46,4%, dan penanaman modal dalam negeri itu mencapai 21,8%. Totalnya itu 34,0%. Dan di tahun terakhir, di tahun 2023, penanaman modal asing itu mencapai 13,7%, dan penanaman modal dalam negeri 22,1%, dan totalnya itu 17,5%. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kami dari kelompok 10 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan kosakata. Kami dari kelompok 10 memohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.